Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andrika di Jerman. Guten Morgen, selamat pagi dari Berlin. Sekarang jam berapa ya sekarang ya? Jam setengah 9 kali ya. Saya baru mau sarapan seperti biasa. Croissant dan keju kesukaan saya. Kenapa saya makan croissant terus-terusan? Pertama karena suka. Kedua, kalau beli sebelum jam 8 pagi atau di atas jam 8 malam ya. Croissantnya itu diskon 50% ya, 50% ya, 50%. Jadi ini murah banget, kayak berapa sen begitu loh. 16 sen kata suami saya yang beli 16 sen butter croissant. Dan yang pasti minum kopi. Sarapan apa kalian hari ini? Sambil sarapan, saya mau cerita ya. Biasanya kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, pasti kita susah untuk bersyukur atau hati kita pasti jadi merasa berat gitu loh. Merasa susah ya. Enak. Saya pernah baca satu kayak kisah ilustrasi begitu. Kayaknya saya udah baca kisah ini lama banget, mungkin 18 tahun yang lalu. Dan kalau 18 tahun yang lalu kemungkinan saya bacanya di buku, bukan di internet. Saya lupa, tapi kisahnya itu sampai sekarang saya senang sekali dengan kisah itu. Jadi kisahnya seperti ini. Ada seorang raja dengan ajudannya pergi berburu ke hutan lebat. Ketika mereka ada di tengah hutan dan berhenti beristirahat, si ajudan raja ini sedang mengasah parang mereka untuk berburu. Lalu setelah dia mengasah, dia mencoba apa udah tajam atau belum. Ternyata parang itu terlempar dari tangannya si ajudan dan kena ke jari dari si raja. Akhirnya jari kelingking raja itu terpotong separuh karena terlempar dengan parangnya si ajudan. Akhirnya raja ini marah sekali. Dia bilang, "Oh, kamu pasti merencanakan ingin membunuh saya. Kalau begitu kamu tidak boleh pergi dengan saya berburu." Di dekat situ ada satu sumur kering. Lalu dia ikat ajudannya, dia lempar ke dalam sumur itu. Dan dia pergi berburu sendiri. Dia marah, dia tidak mau lagi pergi dengan ajudannya itu. Dan ketika raja ini sedang berburu di tengah hutan, sendirian, tiba-tiba datang sekelompok orang primitif begitu yang tinggal di dalam hutan rimba. Dan orang ini menangkap raja ini. Waktu mereka menangkap raja ini, mereka mau mempersembahkan raja ini kepada dewa mereka. Akhirnya malam itu mereka mengikat si raja dengan tali. Kemudian mereka mau menyembelih raja ini dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran untuk dewa mereka. Tapi ketika mereka mau membunuh raja ini, mereka kaget karena mereka melihat jari kelingking raja ini ternyata terpotong separuh. Akhirnya satu orang bilang, coba lihat, orang ini tidak sempurna. Satu jarinya nggak ada. Kita nggak boleh mempersembahkan persembahan yang cacat kepada dewa kita. Nanti dewa kita marah. Akhirnya mereka ketakutan tidak jadi mempersembahkan raja ini. Mereka buka talinya dan lepaskan dia, suruh dia pergi. Dan dia tidak jadi dipersembahkan. Akhirnya raja ini kembali ke sumur tempat dia membuang ajudannya. Dan dalam hatinya dia bersyukur. Wah, saya bersyukur, untung ajudan saya itu memotong jari saya. Akhirnya saya selamat. Akhirnya dia kembali lagi ke sumur kering itu dan mau minta maaf kepada ajudannya.
Kan ketika dia sampai di sumur kering itu, dia ulurkan tali, dia keluarkan ajudannya. Ajudannya terkejut karena raja itu kembali, bahkan memeluk dia dan meminta maaf. Wah, kenapa? Apa yang terjadi? Lalu raja itu bilang, kamu tahu nggak, aku ditangkap dan mau dipersembahkan. Tetapi untung karena kamu memotong jari kelingking saya, sehingga orang-orang menganggap saya tidak sempurna dan saya tidak jadi dipersembahkan. Terima kasih karena kamu sudah memotong jari saya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ajudan ini kembali malah memeluk lebih erat raja dan berkata, saya yang harus berterima kasih kepada raja. Terima kasih karena raja sudah marah dan membuang saya ke dalam sumur. Karena kalau tidak, kita pergi berdua berburu. Dan apa yang terjadi kalau kita bertemu dengan orang-orang itu? Raja akan dilepaskan dan saya yang akan ditangkap. Karena badan saya utuh sempurna. Jadi saya berterima kasih karena raja sudah membuang saya ke dalam sumur. Jadi saya ingat banget kisah ilustrasi ini, teman-teman. Ini mengingatkan kita bahwa kita bisa mengalami hal yang buruk, kita bisa mengalami hal yang di mata manusia kelihatannya sial. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dikerjakan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kitab suci berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kisah lain misalnya, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual menjadi budak. Namun beberapa tahun kemudian ketika kelaparan di seluruh dunia terjadi dan Yusuf yang tadinya seorang budak sekarang menjadi wakil Firaun di tanah Mesir, dan lewat kedudukannya dia menyelamatkan seluruh anggota keluarga besarnya. Dan dia malah berkata kepada saudara-saudaranya, jangan sedih karena kalian sudah menjual saya. Ternyata Tuhan yang mengutus saya ke Mesir supaya saya datang dulu ke sini dan mempersiapkan segala sesuatu sehingga keluarga kita tidak kelaparan. Jadi teman-teman, kalau hari ini ada di antara kalian yang mungkin sedang mengalami hal yang buruk, hal yang sedih, duka cita, ya secara manusia kita bisa merasa sedih dan kecewa, tapi harus kembali memandang kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, karena percayalah Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat buat kehidupan kita. Oke, sampai di sini dulu cerita saya mau minum kopi dulu. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.